Baik pemirsa, kita akan melanjutkan dialog bersama dengan Pak Heri Budianto, Ketua DPP Perindo Bidang Politik dan Kebijakan Publik. Pak Heri, kita melanjutkan yang tadi, kalau soal media sosial, sekarang media sosial dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi begitu. Dan dengan terkait dengan Partai Perindo sendiri itu bagaimana nih Pak Heri? Ya, kalau pengelolaan media kita sangat masif ya, media sosial, karena kami menyadari betul bahwa segmentasi pemilih kita pada tahun 2024 yang akan datang adalah kalangan muda. Jadi pengelolaan media sosial kami laksanakan semua ya, media sosial itu dengan varian-varian ya, yang tidak hanya satu pun dengan misalnya hanya di Instagram, tapi semua media sosial kami garap dengan serius. Lalu kemudian tentu harapan kami dari penggunaan media sosial dan juga penggunaan media mainstream juga ya, termasuk penggunaan media-media televisi, portal, radio, ya, termasuk juga media cetak juga kami betul-betul manfaatkan secara serius, secara masif untuk mendapatkan dukungan dari kalangan pemilih. Baik, kalau Mas Zaki, penggunaan media sosial ini efektifkah untuk meningkatkan elektabilitas partai begitu? Iya, baik, terima kasih Mbak Jila. Menurut saya cukup efektif ya, karena kan di kalangan era digital ini kebanyakan masyarakat pun menggunakan contoh aplikasi yang saat ini tenar, yaitu salah satunya ada di masyarakat sendiri menggunakan aplikasi itu yang sering digunakan untuk media monitoring. Karena kan di media sosial sendiri terdapat beberapa manfaat yang efektif ya, salah satunya adalah untuk mengawal atau mengetahui cara masyarakat berpandang seperti apa. Baik, lalu kalau untuk pemilih muda sendiri, Mas Zaki, bagaimana dari hasil survei ketertarikan mereka? Ya, terima kasih. Untuk pemilih muda ya cukup efektif ya, karena pemuda atau masyarakat sekarang menyukai di kalangan masyarakat yang salah satunya cukup memberikan apresiasi kepada publik, yaitu kita dapat dipublikasikan pada masyarakat lainnya dengan baik. Kalau kita lihat dari segi waktu sebenarnya 2024 masih lama, tapi tentunya pasti tidak akan terasa. Mas Zaki, menurut Anda siapa parpol yang berpotensi mendapatkan tempat di hati masyarakat untuk di 2024 mendatang ini? Untuk saat ini Partai Non-Parlemen sendiri nampaknya hanya Perindo yang berpeluang lolos ke Senayan. Karena kan menurut saya sendiri tadi ada beberapa faktor. Pertama yaitu jumlah program kerja Partai Perindo sendiri banyak menyentuh langsung ke masyarakat bawah, seperti ada bantuan, contoh kayak untuk UMKM, pedagang-pedagang lainnya, rupanya sangat mengapresiasi oleh publik. Gitu. Baik, Pak Heri, tadi Mas Zaki bilang bahwa Perindo nih lagi ada di hati masyarakat. Kita juga melihat terbukti ya dari beberapa hasil survei. Langkah ke depan Pak Heri, apa yang dilakukan Perindo? Ya, kami mencermati ya setiap hasil dari lembaga survei termasuk dari Polstar. Kekurangan-kekurangan yang ada terus kami perbaiki, dan tentu ke depan harapan kami elektabilitas partai ini secara signifikan bisa naik. Bahkan kami mentargetkan sampai akhir tahun ini kita bisa menembus 5%. Ya, akhir tahun artinya Desember. Nah, tentu kerja-kerja di lapangan kami lakukan terkait ini. Ya, target Partai Perindo sendiri untuk lolos ke Senayan ya bukan hanya sekedar lolos, tapi melalui kajian, melalui berbagai macam pendataan yang kami peroleh ya. Kami berdasarkan data 2019 Partai Perindo kan memperoleh 2,67%, artinya tinggal sekitar 1,4% saja sebenarnya 2019 yang lalu Partai Perindo bisa lolos. Lalu kemudian ke depan ya tentu kami menyiapkan caleg-caleg potensial, tokoh-tokoh masyarakat yang nanti juga harapannya bisa menembus parlemen ya dengan angka 60 kursi. Jadi apa yang disampaikan oleh Polstar bahwa Perindo adalah satu-satunya partai
yang nanti diprediksi akan lolos ke Senayan, tentu dengan adanya daftar caleg, kami sangat berkeyakinan bahwa angka elektabilitas Partai Perindo itu nanti akan semakin meningkat gitu ya, tidak hanya ya sekedar lolos ke Senayan, ya, tapi tadi kami mentargetkan berdasarkan kajian yang kami lakukan secara internal di berbagai macam kesempatan. Ketua Umum Pak Haritanu Sudibyo juga menyampaikan bahwa kami memiliki target 60 kursi dari 80 dapil yang ada di seluruh Indonesia. Baik, target Partai Perindo lolos ke Senayan. Mas Zaky, apa yang harus dihindari Partai Perindo agar target tersebut bisa tercapai? Mas Zaky? Mohon maaf, audio. Ya. Iya. Silakan. Mohon maaf. Ya. Ya, pertama-tama adalah Partai Perindo harus banyak menyungsung masyarakat untuk melakukan musyawarah pada masyarakat untuk melakukan mediasi atau lebih banyak lagi mendekati di kalangan masyarakat dekat, dan rupanya publik akan menilai positif ya terkait Partai Perindo sendiri untuk mencapai ke Senayan. Atau adalah Partai Perindo sendiri, partai non parlemen, nampaknya hanya Perindo yang berpeluang lolos ke Senayan. Baik, kalau untuk kesempatan Perindo sendiri di 2024, Mas Zaky, kalau Mas Zaky lihat sekarang kesempatannya, apakah akan sesuai targetnya? Iya, Mbak. Kemudian hampir pasti akan ditempati Partai Perindo karena sulit dikejar oleh Partai Golkar dan Demokrat yang ada di posisi 3 dan 4. Namun partai mana yang berada di posisi 3 diantaranya Golkar dan Demokrat masih belum jelas karena selisih elektabilitasnya masih sangat tipis, Mbak. Baik, ini masih terus saling mengejar ya. Pak Heri, terakhir apa sasaran Perindo yang utama saat ini? Ya, kami tentu terus turun ke masyarakat, terus berbaur dengan masyarakat, seluruh kader kami mulai dari tingkat DPP, DPW, DPD, seluruh kabupaten kota, bahkan di tingkat kecamatan. Hari ini kami fokus pada verifikasi faktual yang tengah dijalankan atau tahapan yang tengah dilakukan oleh KPU, dan juga kami terus melancarkan berbagai macam program. Ya, beberapa saat yang akan datang kami akan meluncurkan satu kegiatan baru, bahkan kami akan fokus pada pembinaan kader, dan tunggu saja ya seluruh masyarakat Indonesia bahwa Partai Perindo betul-betul serius mempersiapkan kader-kader nanti untuk menjadi pemimpin di tingkat daerah, di tingkat wilayah maupun di tingkat nasional, sehingga kami mampu berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Baik, terima kasih Pak Heri Budianto, Ketua DPP Perindo Bidang Politik dan Kebijakan Publik, juga Mas Ahmad Zaky, peneliti Polstat. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama iNewsroom Weekend hari ini. Selamat petang. Pemirsa, usai jeda akan ada informasi mengenai pemuda Madiun yang menjadi tersangka penyebaran Bjorka mengaku mendapat $100 hasil menjual kanal Telegram. Selengkapnya sesaat lagi.